Masih banyak orang-orang yang nggak ngerti mengenai headphones dengan om-om yang ada. Headphones ini dibagi dengan 3 kategori. Sebenarnya 250 ohm ini menandakan apa? Halo netizen, balik lagi sama gue Theo di sini, dan video ini untuk kalian yang sedang mencari headphone sesuai dengan kebutuhan kalian. Masih banyak orang-orang yang nggak ngerti mengenai headphones dengan om-om yang ada. Bukan om-om, tapi yang dinamakan impedansi. Kalau kita lihat misalnya nih, gue display di sini ada beberapa headphone Beyerdynamic yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini salah satu headphone terlaris dari Beyerdynamic. Ini adalah DT770 Pro. Dan di sini di display ini adalah 250 ohm. Sebenarnya 250 ohm ini menandakan apa? Ternyata ada beberapa kategori dari headphone yang menyesuaikan dengan impedansi yang ada. Impedansi itu apa sih? Impedansi ini adalah sebuah hambatan. Yang kita tahu kalau misalnya kita belajar tentang elektronika, hukum voltase, yaitu volt sama dengan ampere dikali dengan ohm. Yang dalam artian ternyata ohm di dalam headphones ini menentukan seberapa besar daya yang kalian perlukan untuk ngedrive headphones ini. Headphones ini dibagi dengan 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kategori impedansi di bawah 50 ohm, yang kita bisa bilang sebagai headphone low impedance. Lalu kategori kedua adalah headphone di bawah 100 ohm, yang kita bisa kategorikan sebagai headphone dengan level impedance yang menengah. Dan untuk headphone di atas 250 ohm, kita bisa kategorikan sebagai headphones dengan impedansi tinggi. Nah, perbedaannya apa sih dan secara fungsinya? Untuk headphones dengan impedansi di bawah 50 ohm, yang kita bisa lihat di Beyerdynamic ini ada DT770 yang 32 ohm. Bedanya apa sih? Untuk kalian yang mungkin hanya menggunakannya dicolok ke laptop langsung atau handphone langsung, penggunaan 32 ohm ini atau di bawah 50 ohm ini cocok untuk kalian karena tidak perlu banyak amplifier dan hal untuk ngedrive headphone ini. Apa sih yang akan terjadi ketika kita ngedrive headphone 250 ohm di device-device yang tidak support dengan voltase yang tinggi? Yang pasti akan kalian rasakan adalah pertama, suaranya nggak keluar. Dan yang kedua adalah kalian nggak akan dapat volume maksimal untuk kebutuhan kalian. Headphone di bawah 50 ohm ini cocok untuk kalian yang plug and play dengan alat-alat kalian. Atau mungkin kalian misalnya kalian punya headphone amplifier, atau mungkin kalian punya sound card kayak Tascam sound card ini yang sudah support untuk high impedance. Kalian bisa menggunakan headphone dengan impedance di atas 250 ohm. Bahkan dulu DT770 Pro ini ada yang versi 600 ohm yang memang dikhususkan untuk di drive dengan voltase yang tinggi. Biasanya penggunaan untuk impedans yang tinggi ini dipergunakan untuk pemakaian profesional, atau di misalnya kita di alat-alat recording atau di mixer yang support dengan high impedance. Pergunaannya adalah kalau misalnya kita membutuhkan suara atau listrik yang ada, itu nggak perlu sampai terjadinya distorsi atau sesuatu. Ketika kita menggunakan headphone dengan impedans yang rendah di tempat speaker atau audio interface yang support dengan impedans tinggi, halnya adalah kita harus mengatur volume yang sangat kecil supaya itu bisa sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Kalau untuk headphones yang dengan impedans tinggi ini, kita bisa menyesuaikan langsung dengan alat-alat profesional yang ada. That's why makanya penggunaan ini biasanya dipergunakan untuk tempat-tempat yang dibutuhkan profesional. Terus kelas impedans di tengah ini fungsi buat apa? Kalau untuk yang 80 ohm ini kita bisa lihat, ini aku ada DT990 Pro yang limited edition, ini yang 80 ohm. Ini fungsinya adalah mereka bisa versatile. Untuk pemakaian Pro, kalian nggak perlu terlalu kecil untuk buka volumenya, walaupun masih bisa di drive dan masih aman untuk penggunaan mobile, apalagi buat kalian yang suka traveling. Bedanya apa sih DT770 Pro ini dengan yang 990 Pro ini? Kalau kalian lihat sendiri dengan desainnya yang ada, ini tuh tertutup, jadi nggak ada lubang di sini. Fungsinya adalah ini dengan tipe yang namanya close back. Close back ini dia kedap suara. Untuk kalian yang membutuhkan suara hening dari headphone tanpa terinterference dengan suara di luar, ini headphone yang cocok. Tapi kompensasi dengan suara yang dihasilkan adalah mereka akan lebih tertutup dan
yang akan kalian rasakan adalah low-nya sedikit ngeboost biasanya. Nah, bedanya dengan 990 Pro ini adalah open back. Ini tuh berongga. Jadi untuk setiap dari kita yang butuh suara yang lebih natural, tapi untuk pemakaian headphone ini kalian butuh suasana tempat yang cukup hening supaya kalian bisa mendengarkan suara dari drivernya secara maksimal. Waktu kita pakai headphone DT990 ini, yang pasti kalian rasakan adalah kalian masih bisa mendengar daerah sekitar. Makanya banyak streamer di luar negeri suka pakai ini, karena mereka bisa mendengar secara langsung suara mereka tanpa harus dimasukin lagi ke mic. Nah, tapi diperlukan juga suasana yang hening dengan sesuai peruntukan kalian. Nah, kali ini gue nge-display beberapa line up headphone dari Beyerdynamic. Ternyata Beyerdynamic tuh ada apa aja sih isi headphone-nya. Yang pertama, kita punya line up yang profesional. Yang pasti kalian sering lihat ini DT770 Pro dan 990 Pro ini paling banyak dipakai oleh sound engineer di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Karena Beyerdynamic ini terkenal sebagai perusahaan Jerman yang konsisten dalam membuat headphones yang ada. Nah, penggunaannya biasanya buat apa sih yang DT770 ini? Penggunaannya biasanya diperuntukkan untuk kalian yang mau melakukan perekaman atau untuk monitoring di situasi yang rame atau perlu banyak mic. Biasanya penggunaannya itu misalnya kita lagi ngetek drum atau instrumen-instrumen yang perlu pakai mic. Karena kita nggak akan bisa pakai DT990 kalau nggak monitoring yang kita sudah lakukan nanti akan keluar di rongga-rongga ini, jadi akan terdengar dan suaranya nggak akan clean. Nah, penggunaannya yang cocok adalah menggunakan DT770 Pro ini supaya kita bisa mendengarkan secara detail apa yang kita rekam dan dengan jelas tanpa terganggu dengan suara yang di luar. Penggunaan dua ini bisa dipakai untuk critical listening atau kalian untuk mendengarkan detail-detail yang ada, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Untuk DT990 Pro ini line up juga yang sama levelnya dengan ini, jadi nggak ada yang lebih baik, 990 lebih baik, enggak. Lebih ke penamaan dari produk dan disesuaikan dengan penggunaannya. Untuk yang 990 Pro ini diperuntukkan untuk mixing dan mastering biasanya, karena memang diperlukan suara yang lebih natural dengan mengambil rongga yang ada ini supaya drivernya itu bisa bekerja secara optimal. Terus kita pun juga ada line up khusus untuk gaming. Ini adalah Beyerdynamic MMX100. Dia sudah ada built-in microphone. Jadi penggunaan mic-nya secara langsung nggak pakai ribet. Dan ini udah detachable. Jadi yang simple banget untuk dipakai. Seberapa nyamannya headphone yang dibikin sama Beyerdynamic. Dan harganya lebih consumer. Untuk harga ini jauh lebih murah daripada headphone profesional yang ada. Tapi kualitasnya masih terjaga dan sesuai dengan suara dari Beyerdynamic. Pastinya untuk penggunaan headphone MMX ini, mereka lebih versatile. Apalagi untuk konsumer. Kalau misalnya kalian untuk streaming, atau kalian untuk nge-live. Dan bahkan kalau misalnya kalian untuk Zoom meeting, dan hal-hal ini sangat cocok untuk kalian. Dengan fitur-fitur yang ada, dia pun lebih mudah dipakainya dan lebih praktis, tinggal plug and play. Dan ini cuma 32 ohm, jadi memang ini headphone dengan impedance yang rendah. Line up gamingnya Beyerdynamic ada juga yang lainnya. Dari MMX100, lalu ada yang MMX150. Itu tipenya yang menggunakan digital audio converter. Jadi dia langsung menggunakan USB Type-C dan USB Type-A. Jadi tinggal kalau misalnya kalian pakai konsol atau mungkin kalian pakai langsung di PC, kalian bisa colok dengan langsung dan mudah. Dan dia juga ada namanya augmented mode. Fungsinya tuh kayak transparent mode di TWS. Penggunaannya supaya kita bisa dengar di sekitar kita ada apa. Karena ini close back, jadi ini rapat banget. Setelah itu di line up atasnya lagi ada MMX300. Itu flagship gaming dari Beyerdynamic. Dan kalian bisa cek juga kalau kalian suka dengan kualitas suara dari Beyerdynamic. Untuk di atasnya dari DT770 dan 990 nih, ada apa aja sih? Kita juga ada DT700 Pro X. Yang bedain apa? Kalau kalian tahu teknologi Tesla yang udah di-develop sama Beyerdynamic, yang memang sudah ada di line up high-end-nya dia, seperti 1770 dan 1990. Untuk hal itu, ada juga di DT700 Pro X dan ada juga 900 Pro X. Bedanya 7 sama 9 apa? Oh, close back sama open back. Dan ini versatile banget karena dia cuma 48 ohm. Fungsinya untuk penggunaan low impedance yang cuma tinggal colok plug and play sangat gampang. Dan dia sudah detachable kabelnya. Jadi ya untuk dibawa kemana-mana nyaman. Kabelnya nggak berat. Dan pastinya kualitas suaranya juga oke. Jadi kita bisa belajar sekarang mengenai impedance dari
headphone itu menentukan penggunaannya juga. Nah, buat kalian yang mungkin punya nih sound card, tapi pakai headphone yang low impedance, apakah bisa? Bisa banget. Tapi memang kalian harus ngejust suaranya lebih kecil. Masih banyak banget yang kita lihat penggunaan headphone yang salah. Seperti dia menggunakan headphone high impedance, tapi nggak ada driver atau audio interface atau headphone amplifier atau DAC yang diperuntukkan untuk pemakaian headphone ini. Pasti yang kalian dengarkan ada suara yang kecil dan tidak jelas. Jadi kita saranin banget untuk penggunaan audio interface seperti Tascam US42B ini. Kalau misalnya kalian punya hal-hal lain yang bisa kalian tambahkan, boleh banget tambahin di kolom komentar mengenai headphone. Oh, ternyata penggunaan headphone tuh kayak gini. Ada juga mungkin ada yang ternyata penggunaan cara pakainya kayak gini loh. Mungkin kalian juga bisa share di kolom komentar saat ini kalian pakai headphone apa sebagai daily driver kalian, supaya kita sama-sama belajar mengenai Pro Audio ini. Gitu aja dari gua. Kalau misalnya kalian tertarik dengan barang-barang yang ada di sini, kalian bisa langsung kontak sales kita. Ada Pak Chandra dan Pak Topik. Langsung aja di kontak dua-dua ini. Setelah itu kalian bisa minta request kalian butuhnya apa. Siapa lagi yang akan ngejaga industri kita kalau bukan kita-kita sendiri. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Promedia Innovative Solution Channel, supaya channel ini makin berkembang lagi dan bisa mengedukasi semua netizen se-Indonesia Raya. So itu aja review dari Theo. Maju terus Pro Audio di Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner.